berdasarkan SK Menku nomor 48, di dalam hal pajak waris, selama itu 1 derajat dan hibah 1 derajat, maka ada yang namanya NPOP-TKP. Apa toh Pak NPOP-TKP? Nilai perolehan objek tidak kena pajak. Jadi dari nilai NJOP itu dikurangi 300 juta, dikalikan 5%, dikalikan juga 2,5%. Tetapi di dalam masa pandemi ini, Bapak dan Ibu, adik-adikku, itu dipotong relaksasi 75%. Jadi ingat loh, tidak hanya 300 juta. Contoh nih, NJOP-nya 1 miliar. Pak, berarti kalau itu waris dan hibah 1 derajat, berarti mendapatkan suatu relaksasi 75% ya Pak? Yes. Jadi hanya terkena dari 1 miliar dikurangi 75% is 250 juta. Dikalikan 5%, dikalikan 2,5%. Jadi silakan dimanfaatkan di dalam relaksasi ini untuk benar-benar mendapatkan suatu fasilitas yang terbaik. Ya, itu di setiap daerah nanti diatur secara sendiri-sendiri. Perbuatan waris itu adalah perbuatan si pewaris itu telah meninggal dunia. Pak, apa yang boleh kita buat semasa kita masih hidup, Pak? Bapak dan Ibu bisa membuat yang namanya wasiat testamenter, yang mana kita akan secara resmi dan sah daftarkan ke Departemen Hukum dan HAM dan BHP. Apa Pak akibat hukumnya? Begitu Bapak dan Ibu itu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka akte wasiat itulah yang berlaku. Itu yang benar-benar kita harus mengerti di dalam cara membuat surat keterangan waris. Pak, berarti apabila almarhum itu sudah meninggal, berarti surat keterangan waris bisa dikeluarkan oleh pejabat umum notaris? Yes, itu atas permintaan daripada si ahli warisnya. Dengan cara kita akan cek daftar pusat wasiat, kita buat akte pernyataan waris, dan kita keluarkan surat keterangan warisnya. Kita harus hati-hati betul. Jadi kalau salah satu anak dan ia adalah anak biologis. Artinya apa toh Pak? Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Pak, tetapi anak ini posisinya sudah menjadi WNA Pak. Nah, yang mau diwariskan berupa apa Pak? Kalau semuanya barang tidak bergerak, itu tidak diperbolehkan. Berarti mereka harus rela ya Pak, diserahkan kepada ahli waris yang lain. Yes. Pak, boleh nggak Pak kalau mereka tetap ingin mendapatkan daripada objek tersebut, walaupun itu adalah menjadi kepemilikan orang asing. Ya, selama itu haknya adalah hak pakai, diperkenankan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 2 tahun 2020. Itu untuk apabila salah satu anak itu menjadi warga negara asing. Ya, jadi kita harus hati-hati betul untuk kita memiliki anak, mereka mau sekolah di Melbourne, mau sekolah di Sydney, mau sekolah di London, mau sekolah di Jerman, boleh nggak? Boleh saja. Tetapi kalau mereka merubah warga negara, harus dipikirkan dengan benar. Ya, kita selalu memiliki akibat hukumnya. Oke, lanjut. Silakan Mbak Novi.
pajak hibah dan warisan, tadi sudah saya sampaikan, apabila pajak hibah itu diberikan kepada anaknya dalam satu derajat, itu ketentuan perhitungannya sama dengan pajak waris. Tetapi perbuatan hukum hibah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pemberi hibah pada masih hidup. Pak, enggak diberikan kepada pihak ketiga. Boleh-boleh saja. Itu kasusnya banyak. Tetapi pada waktu saat ingin memberikan kepada pihak ketiga, harus ada kerelaan daripada semua anak-anak dan istrinya. Ini yang perlu betul-betul mengerti menyangkut perhitungan tentang pajak. Untuk yang muslim dan non-muslim. Kalau yang non-muslim itu tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau untuk yang muslim itu ada perbedaan. Yang wanita, yang perempuan itu hanya boleh menerima maksimal 1/3 bagian. Itu tunduk dalam ketentuan surat waris Islam. Ya. Tetapi yang perlu benar-benar kita mesti harus mengerti bahwa hal tersebut harus semuanya itu bisa sejahtera. Ya. Pak, bagaimana cara mengimplementasikan, Pak? Mereka beragama Muslim, mereka itu adalah mengikuti di pengadilan agama, bahwa dia benar-benar taat akan hukum waris Islam. Boleh nggak, Pak? Boleh. Itu berdasarkan surat An-Nisa pasal 11-14 ya, tentang hukum Islam. Jadi yang diterima oleh wanita itu hanya maksimal 1/3. Pak, bagaimana kalau itu WNI keturunan? Selain dia yang bukan non-muslim, dia adalah kedudukan hukumnya sama untuk anak laki-laki dan perempuan. Ya, kita harus mengerti Bapak dan Ibu, apa toh maknanya wasiat. Wasiat itu adalah si pembuat memiliki hal misi yang paling utama, kehendak terakhir daripada si pembuat wasiat. Ya. Tetapi apabila kita tidak membuat wasiat, maka yang akan berlaku adalah hukum waris di Indonesia. Nah, itu yang perlu kita mesti harus mengerti untuk perlindungan kepada anak-anak kita. Ya, karena ahli waris yang sah dihasilkan dari suatu perkawinan yang sah, itu selalu mereka memiliki LP. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.